Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya salah satu permainan dari turnamen catur darat di Kota Banten, yaitu Mawar 11 Cup edisi yang ketiga yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Oktober 2021. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya permainan dari ronde ketiga yang melibatkan pertarungan antara Zid Wali Ramadan versus Joni Pasaribu. Sebelumnya, admin Tarigan Catur mengucapkan selamat kepada Zid Wali Ramadan yang berhasil keluar sebagai juara di turnamen ini, khususnya pada nomor non-master. Dan kemenangan ini atau gelar juara ini didapatkan oleh Zid Wali Ramadan setelah menang 11 kali dari 11 babak yang dilaksanakan dengan poin 11. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini Zid Wali Ramadan menggunakan catur buah putih, sedangkan Joni Pasaribu menggunakan catur buah hitam. Permainan dimulai oleh Zid dengan pion D4 dan dijawab pion D5. Ini jelas adalah pembukaan pion depan menteri atau Queen's Pawn Game. Pion C4 mengarah ke pembukaan gambit menteri dan pion E6. Maka ini adalah bentuk dari skema pembukaan gambit menteri ditolak. Kuda C3 dan kuda F6. Pion C pukul D5 dan pion E pukul D5, lalu gajah G5 memberikan pakuan terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menteri. Pion C6 memberikan support terhadap pion hitam yang ada di petak pusat, dan menteri C2, gajah D6 dan pion E3, rokade pendek oleh hitam, dan gajah D3 memberikan ancaman terhadap pion hitam di petak H7. Walaupun pion hitam ini kelihatannya dilindungi oleh kuda, tetapi jelas kuda hitam ini tidak bisa mukul gajah bila nantinya pukul pion ya, karena kuda ini sedang melindungi menteri. Oleh karena itu, pion harus maju satu langkah dan gajah mundur ke H4. Kuda B ke D7 memberikan bantuan atau support terhadap kuda hitam yang ada di petak F6. Kuda F3 dan benteng E8. Rokade pendek oleh putih dan kuda F8. Benteng F menuju E1 dan gajah G4 mengancam kuda putih sehingga kuda putih mundur ke petak D2. Dan di sini kita melihat bahwa putih akan mendominasi petak pusat. Dari mana dapat diketahuinya? Kita lihat menteri putih, gajah putih, dua kuda putih, dan nantinya benteng putih akan mensupport pion putih yang ada di lajur E untuk maju satu langkah, dan jelas di sini akan mendominasi. Namun dari itu, dominasi ini harus dikumpulkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Cara dari Zid Wali Ramadan untuk menguasai petak tengah dengan cara tadi kan pion G5, gajah mundur ke petak H5 dan pion F3. Begini cara putih untuk mendominasi petak pusat. Gajah G6 dan kuda F1. Gajah pukul gajah di petak D3 dan menteri pukul gajah di petak D3. Kuda G6 dan benteng A menuju D1. Jadi semuanya dikumpulkan dulu baru nanti melakukan serangan. Kuda H5 mengancam gajah putih 2 kali. Oleh karena itu gajah pukul gajah di petak D6 dan menteri pukul gajah di petak D6 dan pion G3. Maka kuda hitam posisinya menjadi jelek sehingga harus mundur ke petak F6. Pion E4 dan pion D pukul E4, lalu pion F pukul E4. Menteri B4, langkah pindah menteri yang cukup buruk karena tidak ada gunanya untuk mengancam pion putih. Oleh karena itu, karena pion putih ini sebenarnya adalah berbahaya,
karena jika dimakan nanti benteng putih kembali ke petak B dan langsung akan memakan pion hitam yang ada di petak B7 dan serangan putih akan sangat dahsyat. Oleh karena itu, di sini putih membiarkan pion tersebut untuk dimakan dan memilih langkah kuda E3. Hitam kan mengetahui ancaman yang tadi admin tarikan catur jelaskan. Oleh karena itu, hitam melakukan langkah kuda E7 dan benteng F1 mengancam kuda hitam. Raja maju untuk melindungi kuda dan pion A3. Menteri mundur ke petak B6 dan pion E5. Di sini sudah mendominasi pusat seperti yang admin tadi catur katakan sebelumnya. Sangat mendominasi, apalagi pion putih connected ya. Kuda F menuju D5 dan langsung saja kuda pukul kuda di petak D5 dan kuda pukul kuda di petak D5. Dan mulai dari langkah ini, putih akan memberikan counter attack, serangan balik yang sangat dahsyat untuk menghancurkan semua pertahanan di sayap raja hitam dengan cara kuda skak di petak F5. Sangat tidak bijak kalau raja hitam pindah ke sini, karena nanti benteng hitam akan hilang. Karena ada tempo skak, menteri terhadap raja dan kuda mengancam benteng. Oleh karena itu, di sini raja pindah ke petak F8 dan kuda pukul pion, maka pertahanan sayap raja dari hitam sudah hancur ya. Benteng pukul pion di petak E5 memanfaatkan pakuan dari menteri hitam terhadap pion tersebut karena sedang melindungi raja. Oleh karena itu, ini tidak masalah. Dan Z punya langkah benteng pukul pion di petak F7 skak. Raja pindah ke E8 dan terus menteri ke H7. Benteng pindah ke petak E7 dalam usaha untuk menyelamatkan raja hitam ya. Maka benteng skak di petak F8. Raja hanya punya satu petak untuk pindah ke petak D7. Namun karena menteri putih mendapatkan ancaman dari benteng, harus ada tempo skak terlebih dahulu. Dengan skak di F5, raja C7, barulah benteng pukul benteng di petak A8. Menteri pukul pion di petak B2, ini adalah langkah yang kurang bagus juga. Maka dari itu, benteng skak di petak C8, apabila raja berpindah ke sini, maka tinggal kuda pindah ke petak F7 skak, raja nggak bisa kemana-mana, benteng pukul kuda dan menteri pukul benteng. Oleh karena itu, di sini hitam memindahkan raja ke petak B6, maka ada benteng B1 dan menteri hitam akan hilang. Di sini hitam memaksakan tidak mau menterinya hilang, maka memberikan benteng secara gratis dengan benteng skak di petak E1. Karena ada tempo skak harus ya, benteng pukul benteng di petak E1 dan menteri pukul pion di petak D4 skak. Coba para pecinta catur tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh putih yang membuat Joni Pasaribu menyerah. Betul, dengan menteri mundur ke F2 dan tepat di posisi seperti ini, Joni Pasaribu menyerah. Karena jika dilanjutkan, maka harus tukar menteri ya. Bisa dengan menteri pukul menteri, raja pukul menteri, atau dengan menteri mundur, menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Dan dalam posisi seperti ini jelas ya, putih akan sangat unggul dengan memiliki 2 keunggulan benteng. Walaupun jumlah pion masih menang hitam, namun tidak sebanding 2 benteng dengan keunggulan hitam yang cuma 1 pion. Artinya putih unggul 9 poin, keunggulan sangat besar untuk meraih kemenangan dengan mudah. Oleh karena itu, Joni Pasaribu memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.